Malam pengantin baru pria itu malah muntah darah dan tewas di tempat. Pengantin wanita yang kebingungan hendak memeriksa keadaannya. Tiba-tiba kepala pelayan menerobos masuk, langsung menangkap sang pengantin wanita, menuduhnya sengaja melakukan pembunuhan. Saat kepala pelayan bersiap menginterogasi dengan paksa, pria itu tiba-tiba bangkit seperti hidup kembali. Ternyata ia baru saja menyeberang waktu dari zaman modern. Seketika ingatan pemilik tubuh asli membanjiri kepalanya. Setelah memahami keadaan, ia memutuskan untuk tetap berperan sebagai bangsawan pemalas demi bertahan hidup. Lalu berbalik menampar kepala pelayan, mengusirnya dan memerintahkan anak buah memukulinya dengan tongkat. Malam itu, ia berbaring di ranjang memikirkan dalang di balik percobaan pembunuhan. Keesokan paginya, ia sendiri yang menginterogasi kepala pelayan. Tak disangka orang itu ternyata mata-mata ayah mertuanya. Dari mulutnya ia tahu, ayah mertua sudah lama bersekongkol dengan pangeran kedua. Otak di balik semua ini adalah pangeran kedua. Mendapat petunjuk itu, ia langsung memerintahkan eksekusi kepala pelayan. Lalu pergi ke tempat yang sering didatangi pangeran kedua untuk menemuinya langsung. Saat bertemu, ia pura-pura mengatakan datang untuk bersenang-senang dengan penyanyi utama terkenal, dan menyuruh semua orang pergi. Namun pangeran kedua merasa dirinya berbudaya, lalu mengusulkan adu kemampuan membuat puisi dan syair. Yang kalah harus pergi sendiri. Tanpa sadar, pria ini adalah orang modern yang baru saja menyeberang waktu, bersaing membuat puisi dengannya. Pangeran kedua pasti kalah telak. Ia pun setuju dengan senang hati, bahkan mengusulkan untuk bertaruh. Pangeran kedua bukannya menolak, bahkan menyombongkan diri berani taruhan 500.000 tael. Namun harta keluarga sudah lama dihabiskan oleh pemilik tubuh asli. Ia tak punya uang sebanyak itu. Akhirnya ia menyuruh anak buah mengambil pedang pusaka hadiah kaisar terdahulu sebagai taruhan. Saat pedang dibawa, tempat itu sudah dipenuhi penonton. Saat itu ia berkata, akan memberi waktu setengah batang dupa agar pangeran kedua tampil dulu. Sedangkan ia turun dari panggung dan berbisik-bisik dengan penyanyi utama. Pangeran kedua melihatnya merasa curiga, tanpa tahu bahwa pria itu sengaja membuatnya melihat seolah ia dekat dengan sang penyanyi utama, agar pangeran kedua menyangka wanita itu mengkhianatinya. Dan ia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menarik penyanyi itu ke pihaknya. Setengah batang dupa pun berlalu. Pangeran kedua sudah membuat 3 puisi, penuh percaya diri. Namun pria itu naik ke panggung terlebih dulu berterima kasih pada penyanyi utama, membuat pangeran kedua semakin yakin mereka bersekongkol. Lalu ia mulai membaca puisi. Sekali membuka mulut langsung memukau seluruh penonton. Tak ada yang menyangka seorang bangsawan pemalas bisa menciptakan karya seindah itu dalam waktu sesingkat itu. Sebaliknya pangeran kedua, kini terbata-bata dan tak mampu membuat satu baris pun lagi. Pria itu pun menekan langkah demi langkah, hingga memaksa pangeran kedua terjatuh dari tangga panggung.